Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumi yalqah. Ikhwatal iman, azzakumullah. Kita sekarang masuk kepada risalah yang ketiga. Risalah yang ketiga ini termasuk di dalamnya nanti pertanyaan terkait dengan man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka. Jadi setelah risalah yang kedua selesai tadi, dan risalah yang kedua itu ditutup dengan pembahasan secara umum terkait dengan al-wala wal bara. Jadi kita wajib loyal terhadap at-tauhid, kalimat tauhid kepada Allah, kepada Rasulnya. Termasuk bagian loyalitas adalah kita berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Makanya yang namanya Islam nanti disebutkan definisinya oleh Asy-Syaikh adalah mengesahkan Allah atau bertunduk kepada Allah dengan bertauhid dan beribadah kepada Allah, dan al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Jadi orang yang bertauhid, yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia wajib berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Nah, sekarang kita masuk pada risalah yang ketiga. I'lam. إذا بشر الله بالوحي أن الحنيفية ملة إبراهيم وتعبد الله وحده مخلصا له الدين ولذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون بوحده. نعم. I'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu petunjuk agar istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Ar-rusyd adalah al-istiqamah an tariqil haq. Jadi di sini Asy-Syaikh katakan arsyadakallah, itu makna ar-rusyd adalah al-istiqamah an tariqil haq. Istiqamah di atas jalan kebenaran. Jadi ketika Asy-Syaikh katakan arsyadakallahu li ta'atih, itu maknanya semoga Allah memberikan petunjuk agar engkau selalu istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Lalu Asy-Syaikh mulai membahas tentang al-hanifiyah. Jadi millah Ibrahim itu disebut juga dengan al-hanifiyah. Agamanya Nabi Ibrahim, millah Ibrahim disebut dengan hanifiyah. Al-hanifiyah secara bahasa adalah al-ma'il 'ani syirk, yaitu orang yang atau sesuatu yang berpaling dan menjauhi kesyirikan. Itu namanya hanif. Jadi dia lurus dan dia berpaling dari berbagai macam kesyirikan dan keburukan. Itu namanya al-hanif. Jadi agamanya disebut dengan hanifiyah. Orangnya disebut dengan hanif. Jamaknya adalah hunafa. Nah, al-hanifiyah millah Ibrahim, yaitu hanifiyah, maknanya adalah an ta'budallaha wahdah. Engkau beribadah hanya kepada Allah saja. Mukhlisan, memurnikan, lahu, hanya bagi Allah, ad-din, ketundukan. Jadi ad-din secara bahasa berarti adalah ketundukan. Jadi kita memurnikan ketundukan hanya kepada Allah saja. Beribadah hanya kepada Allah dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti millah Ibrahim. Thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin.
Di surat An-Nahl ayat ke-123. Kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah millah Ibrahim yang hanif, dan Ibrahim tidak pernah masuk ke dalam golongan orang-orang musyrik. Jadi kalau kita dapati kata-kata hanif, hunafa, hanifiyah, kita dapati kata millah Ibrahim, fal muradu bihi, yang dimaksud adalah at-tauhid. Maka agamanya Nabi Ibrahim at-tauhid. Semua para nabi dan rasul yang datang setelah Nabi Ibrahim alaihissalam membawa millah Ibrahim semuanya, yaitu bertauhid, beribadah hanya kepada Allah saja. Maka Nabiullah Musa alaihissalam mengikuti millah Ibrahim, itu beribadah hanya kepada Allah saja, memurnikan ketundukan, ketaatan dan agama hanya kepada Allah semata. Begitu juga Nabiullah Isa alaihissalam. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Musa, Nabi Isa dan para nabi rasul lainnya dari kalangan Bani Israel dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini membawa ajaran yang sama, yaitu ajaran agama yang hanif millah Ibrahim, yaitu at-tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-anbiya'u awladu allatin, da'watuhum wahidah wa ummahatuhum syatta. Para nabi yang setelah Nabi Ibrahim itu semuanya saudara seayah. Saudara seayah, sama-sama dari jalur Ibrahim alaihissalam. Da'watuhum wahidah, dakwah mereka sama, dakwah tauhid, melanjutkan millah Ibrahim yang hanif. Wa ummahatuhum syatta, ibu mereka lah yang berbeda-beda. Ishaq dari Sarah, Ismail dari Hajar, tapi ayahnya sama-sama Ibrahim alaihissalam. Maka oleh karena itu ketika al-Yahudi menyimpang dari at-tauhid, an-Nasara menyimpang dari at-tauhid, maka mereka sebenarnya telah memutus silaturahim. Sebagaimana mereka juga tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, maka merekalah yang memutus silaturahim. Ya, baik silaturahim dengan makna nasab keturunan, mereka nggak ngakui Nabi Muhammad SAW itu sebagai keturunan Ismail. Iya, orang Nasara, saya pernah dengar salah satu tokohnya, An-Nasara menyebut orang Islam dengan kaum Qaidar. Ternyata Qaidar itu adalah anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Maka di dalam sebagian buku-buku sirah itu dikatakan bahwa Hajar itu budak. Dan waktu saya kecil dengar sirah dari guru saya juga begitu. Hajar dibilang dari budak. Sehingga Ismail alaihissalam tidak sah jadi nabi, karena tidak mungkin ada nabi datang dari budak. Akhirnya kemudian itu pun membatalkan kenabiannya Muhammad SAW. Karena apa? Dari keturunannya budak, tidak sah jadi nabi, jadi rasul. Yang sangat mencengangkan adalah apa yang diungkap oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam Ar-Rahiqul Makhtum. Beliau sebutkan ada satu peneliti yang meneliti ternyata Hajar itu bukan budak, anak salah satu penguasa di Mesir. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah masuk ke Mesir, ada salah satu penguasa Mesir yang zalim. Kalau ada perempuan cantik itu istri orang, malah diambil. Tapi kalau itu bukan istri orang, jadi itu umpamanya saudarinya, nggak akan diambil. Makanya ketika Nabi Ibrahim bersama Sarah datang, ditanya, siapa ini? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, hiya ukhti, dia saudariku. Dikira sama penguasa ini saudari kandung, adik kandungnya. Padahal yang dimaksud Nabi Ibrahim alaihissalam saudari seiman. Karena pada saat itu tidak ada yang seiman dengan beliau kecuali hanya istrinya saja. Setelah tinggal di Mesir, diperhatikan kok ini wanita salihah, dia punya anak.
penguasa Mesir pada saat itu punya anak namanya Hajar. Pergilah kamu bersama dengan wanita ini, karena dia adalah wanita yang salihah, belajarlah engkau menjadi wanita yang salihah dengannya. Pergilah akhirnya Hajar bersama dengan Ibrahim alaihissalam bersama dengan Sarah. Mau pergi, Sarah ngomong sama suaminya, kalau kita berdua kan suami istri, ini kan bukan siapa-siapa Anda ini. Saudarinya bukan, hubungan nasab nggak ada, sudah nikahi saja. Mulai cerah. Ya sudah nikahi aja, daripada dia pergi bersama kita sedangkan tidak ada hubungan apa-apa dengan Anda. Akhirnya dinikahi, berangkat ke Palestina. Singkat cerita, Hajar yang hamil duluan. Cerita yang kita dengar, jadi cerita budak itu kemungkinan kuat itu dari Ahlul Kitab dimasukkan. Hajar budak itu kemungkinan kuat itu dari Ahlul Kitab. Jadi cerita Ahlul Kitab masuk ke dalam sebagian buku-buku kaum muslimin. Bahkan sebagian ceritanya lebih ngeri lagi. Karena Hajar hamil duluan, punya anak duluan, laki-laki pula cemburu. Salah, ini versi yang keliru. Akhirnya kemudian disuruhlah Ibrahim alaihissalam untuk mengasingkan Hajar dan Ismail. Ini juga keliru. Yang nyuruh nikahin kan Sarah sendiri. Yang ada justru Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah. Itu perintah Allah, bukan perintahnya Sarah yang cemburu sama Hajar, bukan. Ini harus dikelirkan dulu nih masalah rumah tangga ini. Loh, sebab ini masalah rumah tangga hubungannya dengan kenabian dan kerasulan. Ini validitas kenabian dan kerasulan ini dipertaruhkan ini. Tidak main-main, harus clear dulu. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bawa Hajar ke Mekah, pas mau ditinggalin balik badan, istrinya Hajar tanya, apakah engkau hendak meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim nggak jawab. Tanya yang kedua, apakah engkau hendak meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim nggak jawab. Yang ketiga, Allahu amaraka bihad. Apakah Allah yang perintahkan engkau untuk melakukan hal ini? Naam. Ibrahim langsung pulang, takut balik, nggak tega. Jadi itu diasingkan itu atas perintah Allah. Di antara hikmahnya, nanti akan muncul Arab yang terbaik dari keturunannya Ismail alaihissalam, yang itu nanti menjadi nasabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah ketemu antara nabi-nabi dari jalurnya Ismail alaihissalam dengan nabi-nabi dari jalur Bani Israel. Mereka satu saudaraan, tauhid. Bukan. Nah ini ada yang menarik. Pernah ada yang mengatakan, kan semuanya Yahudi, Nasrani, Islam itu kan berujung pada Ibrahim. Betul. Tapi Yahudi telah menyimpang dari milah Ibrahim. An-Nasara pun telah menyimpang dari apa? Milah Ibrahim. Sebagaimana musyrik Quraisy pun telah menyimpang dari apa? Milah Ibrahim. Diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam mengembalikan mereka semua kepada milah Ibrahim yang sebenarnya. Makanya nanti di dalam ayat Al-Quran banyak itu menjelaskan tentang masalah Yahudi, Nasrani, termasuk Ibrahim. Nabi Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala sampai firmankan, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, bukan. Tapi hanif, tauhid, dan dia tidak termasuk orang yang berbuat kesyirikan. Nabi SAW meneruskan itu, melanjutkan itu sebagai penutup dan yang paling utama. Nah, orang Bani Israel tadinya menunggu-nunggu Nabi yang terakhir, karena mereka sudah dapat kabar itu dalam kitab suci mereka. Tapi mereka kecewa. Karena ternyata Nabi yang terakhir tidak datang dari kalangan Bani Israel, tapi malah justru datang dari orang-orang yang mereka anggap rendah dan hina. Quraisy, Arab.
Jadi sentimen Arab udah dari dulu. Kan cuman sekarang, itu Yahudi sentimen. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, salah satu tokoh Yahudi Huyayyun bin Akhtab, ini nanti mati kan, terus kemudian anaknya Sofiyah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Itu sampai sama adiknya datang, mau melihat Nabi dari dekat. Orang berkerumun kan dia dekat. Setelah itu pulang. Kata adiknya, bagaimana? Betul itu tanda-tandanya ada semua? Iya betul. Tapi apa kata Huyai bin Akhtab? Saya akan memusuhinya selama saya masih hidup. Kenapa? Karena bukan dari kalangan mereka. Rasisme. Biangnya rasisme itu Yahudi. Yahudi. Mereka merasa sebagai suku bangsa terbaik. Para nabi dan rasul datang dari kalangan mereka, makanya nggak terima. Nah, kok yang terakhir dari kalangan orang Arab sih? Sehingga sampai sebagian mereka ada yang memusuhi malaikat Jibril, dimusuhin sama dia. Kenapa? Kayaknya Jibril salah ngasih wahyu. Mestinya kasih wahyu kepada bangsa Israel, tapi malah justru kasih wahyunya sama orang Arab. Makanya sampai Allah itu di surat Al-Baqarah ada man kana aduwwan li Jibril, ya kan gitu. Siapa orang yang jadi musuh bagi Allah, bagi Jibril dan malaikat yang lain, man kana aduwwan li malaikat Jibril wa Mikal. Malaikat Jibril pun dimusuhi nama dia. Ini gara-gara Jibril nih, mesti Jibril yang salah kasih wahyu. Gitu ditiru Syiah Rafidhah. Ditiru sama Syiah Rafidhah, musuhin Jibril juga, mestinya yang dapat wahyu ini Ali bin Abi Thalib. Memang begini, malaikat Jibril salah-salahin. Ya jadi jelas bahwa agamanya seluruh para nabi, para rasul tauhid. Tidak ada yang berbeda. Cuman nabinya wafat, umatnya nyimpang. 3.000 tahun. Agamanya setelah Nabi Musa AS wafat, jarak 3.000 tahun, itu umatnya Nabi Musa AS udah menyimpang. Taurat disimpangkan sama mereka dan seterusnya. Umatnya Nabi Isa hanya dalam jangka waktu 600 tahun. Agamanya Nabi Isa sudah menyimpang. Jadi jarak antara Nabi Isa diangkat 600 tahun kemudian hilang sudah agamanya Nabi Isa. Udah banyak penyimpangan-penyimpangan. Jadi hakikat ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa hilang, termasuk tauhid udah hilang. Kecuali hanya sisa-sisanya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar supaya manusia beribadah hanya kepada Allah saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Wa ma'na ya'budun yuwahhidun, yaitu bertauhid. Nah, perhatikan. Apabila kita dapati kata ibadah di dalam Al-Quran, ya, apapun bentuknya, ya'budun, u'budu, fa'budun, maka makna pertama dari ibadah adalah at-tauhid. Sebab apa? Ketika Nabi SAW di Mekkah, kan sebelum Isra dan Mi'raj kan nggak ada kewajiban sholat 5 waktu kan? Terus yang membedakan Muslim sama nggak Muslim pada saat itu apa? Yang Muslim beribadah kepada Allah tidak melalui berhala, langsung kepada Allah murni. Yang kafir beribadah kepada Allah lewat berhala, lewat selain Allah, syirik. Makanya kata ibadah pertama kali yang harus kita pahami, yang harus muncul dalam benak kita, tauhid. Tidaklah ibadah disebut ibadah kecuali disertai dengan apa? At-tauhid. Begitu. Nah, wa'adhahuma. Wa'adhahuma amara Allah bi at-tauhid wa ifrad Allah ta'ala bil ibadah. Wa'adhahuma naha 'anhu asy-syirk wa huwa da'watu ghairihi ma'a. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sesuatu yang paling agung yang Allah perintahkan sebelum perintah yang lain adalah apa? At-tauhid. Sebelum perintah salat, sebelum perintah saum, sebelum perintah zakat, at-tauhid. Maka tadi kita katakan 13 tahun di Mekah itu tauhid aja. Jadi yang bedain muslim sama enggak muslim, yang ini ibadahnya dengan melalui berhala, kepada Allah juga sama-sama. Kepada Allah juga ya. Jadi orang musyrik Quraisy itu menyembah Allah juga, cuman lewat berhala sebagai perantaranya. Makanya
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina takhudhu min duni awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Az-Zumar ayat ketiga. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali, artinya sebagai sesembahan yang disembah bersama dengan Allah, mereka katakan kami tidak nyembah ini wali, orang saleh, orang berhala, ini enggak. Melainkan hanya kami jadikan mereka sarana untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka menyembah Allah cuma melalui orang saleh, melalui berhala. Siapa orang yang beribadah kepada Allah melalui berhala, melalui orang saleh, dia sama saja menyembah orang saleh, sama saja menyembah berhala. Kenapa begitu? Karena Allah tolak ibadahnya. Sehingga dia tidak disebut beribadah kepada Allah. Walaupun mereka ngakunya kami kepada Allah juga, tapi oleh Allah ditolak gitu. Perhatikan hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ana aghna syuraka 'anil syirk." Aku adalah yang paling tidak butuh pada sekutu. Faman 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah yang paling tidak butuh terhadap sekutu. Siapa orang yang beramal dan dia sekutukan aku dengan selain aku di dalam ibadahnya itu, taraktuhu wa syirkahu. Saya tinggalkan dia untuk sekutunya aja. Maka dia hakikatnya tidak beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Hakikatnya dia beribadah kepada sekutu itu. Oleh karena itulah di dalam surat Al-Kafirun, Nabi SAW tegas katakan, diperintah oleh Allah, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Wahai orang-orang kafir, Allah perintahkan kepada Nabi SAW, katakan semua orang kafir itu yang menyebut orang Quraisy yang beribadah kepada Allah melalui sarana berhala itu sebagai orang kafir, siapa? Allah. Katakan, Allah perintahkan Nabi SAW, katakan kepada mereka, wahai orang-orang kafir. Tuh, kafirnya mereka gimana? Mereka menyembah Allah, tapi melalui berhala. Yang berhala itu tadinya orang saleh. Maka Nabi katakan, la a'budu ma ta'bud. Aku tidak beribadah kepada apa yang kalian ibadahi. Padahal mereka ngakunya beribadah kepada siapa, Pak? Kepada Allah, tapi lewat sekutu. Allah tolak. Itu bukan kepadaku, tapi kepada sekutu tersebut. Makanya mereka disebut penyembah berhala. Karena ditolak oleh Allah Rabbul Alamin. Walaupun mereka mengaku bahwa mereka menyembah Allah, Allah tolak. Allah tidak mengakuinya. Gitu. Ada orang beribadah kepada Allah lewat orang saleh, yang sudah wafat, maka mereka menyembah orang saleh. Ada orang yang beribadah kepada Allah melalui orang saleh yang sudah wafat, dia lakukan itu di kuburnya, maka mereka disebut penyembah kubur. Kami nggak minta sama kuburan. Enggak. Ya iya, kita juga ngerti yang itu mah. Coba orang Quraisy, kami nggak nyembah batu ini. Iya enggak, kan tadi mana tuh? Ini biar klop dulu nih, pemahaman kita biar klop dulu. Karena ini banyak yang nggak klop ini. Banyak yang rancu di sini. Kami nggak minta sama kubur ini, kami hanya jadikan penghuni kubur ini sebagai sarana mendekatkan diri kami kepada Allah. Lah, kok sama ya? Sama nggak yang di surat Az-Zumar tadi? Sama nggak? Sama ya. Kami nggak nyembah mereka, hanya kami jadikan sarana mendekatkan diri kami kepada Allah. Kok sama ya? Itu yang bilang ayat loh, Pak, bukan saya bikin-bikin loh. Kok sama ya? Mirip ya. Yang mewahyukan perkataan itu siapa ya? Kepada mereka. Masa begini disebut nyembah kubur ini? Kami kan meminta pada orang yang dikubur ini. Kami hanya jadikan sarana orang yang dikubur ini untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Loh, kok sama? Apa orang Quraisy nyembah batu itu karena batunya, Pak? Nah, nggak sejongkok itu IQ-nya. Iya. Sekarang saya kasih contoh yang sederhana aja biar kita paham.
Orang Nasara, Pak. Bikin berhalanya Nabi Isa nggak mereka? Bikin, Pak? Bikin berhalanya ibundanya Nabi Isa nggak mereka? Bikin. Apa dia nyembah batunya? Itu berhalanya bisa jadi terbuat dari batu, bisa dari perak, bisa dari perunggu, bisa dari kayu, dari apa aja bisa nggak? Ya, bisa. Tapi apakah fisik batunya yang mereka sembah? Tapi makna yang terkandung di situ, simbol dari orang saleh yang mereka maksudkan itu. Kami nyembah Allah juga, cuma lewat Isa alaihissalam. Karena tidak ada jalan keselamatan kecuali lewat Isa alaihissalam. Kalau perkataan itu, seperti kalau kita bandingkan perkataan ini dengan perkataan, kami enggak kubur ini, kita jadikan sarana mendekat diri kepada Allah saja. Lewat ini, mirip. Kalau ya, banget ya Pak, banget ya. Kita mintanya cuma mirip, tambahin banget. Pertanyaannya, kalau yang mengatakan kami hanya sekedar menjadikan kubur ini orang soleh ini sebagai berkat diri kami kepada Allah, dia tidak disebut kesyirikan, maka ini lebih berhak untuk tidak disebut kesyirikan Nasara. Mengapa demikian? Ini Nabi, ini Rasul. Bahkan Nabi Isa masih hidup sudah wafat? Masih hidup, cuman gaib. Yang ini udah terang-terangan wafat. Ini Nabi, Rasul, Ulul Azmi masih hidup. Tak boleh. Kita sebut Nasara musyrikun. Kita sebut Nasara kafirun. Yang ini. Titik-titik tanda tanya yang ini. Nabi bukan. Orang soleh cuman katanya. Mati pula. Ini enggak speechless kasih penjelasan gimana lagi ini? Iya. Lalu kita bikin perbandingan. Sekarang kita tanya misalnya seluruh kaum muslimin Nasara itu musyrik mereka bilang musyrik itu Nasara. Cuman pertanyaan dia paham nggak letak kesyirikannya Nasara? Dia cuman tahu begini karena Nasara mengatakan Isa binullah, gentleman Nasara. Gentleman terang-terangan dia. Yang ini bilang anak enggak, tapi diperlakukan seperti anak. Bahkan sebagiannya lebih lagi. Sampai sebagian mereka mengatakan bahwa ada orang soleh yang bisa ngatur jagat raya ini. Coba, wali kutub. Kutub itu pakai qaf. Qaf, ba, kutub. Itu artinya apa? Patok. Kenapa mereka disebut wali kutub? Patoknya jagat. Kalau nggak ada mereka, kolaps. Loh iya itu. Itu kan rububiyah bukan? Rububiyah. Dia telah mengangkat selain Allah dalam posisi rububiyah. Bukan lagi uluhiyah. Ini posisi yang diangkat rububiyah. Ini patoknya jagat katanya. Semua penjuru harus ada. Kalau nggak ada, kolaps di jagat raya ini. Allah. Terus di mana Allah? Makanya satu negeri kalau udah yang ramai diceritain kehebatannya wali kayak begini, nyembah wali. Iya, coba aja. Karena nggak hadir dalam hatinya kebesaran Allah, keagungan Allah, nggak hadir. Yang hadir ya kehebatannya si Syekh Fulan itu, sehingga seolah-olah jagat raya ini di tangannya, hatta surga neraka di tangannya. Walaupun tidak terucap dengan bahasa yang seperti itu. Pokoknya asal cinta sama ini mah kita ya kebawa lah surga. Nah Syai yang gak kebawa, dia kan orang soleh. Ya di emperan lumayan lah. Masya Allah mentalitas kita ini memang rendah banget. Cuman ngemper aja. Di dunia ngemper, di akhirat pun ngemper. Allah musta'an. Ini speechless itu udah gak bisa ngomong apa-apa, udah kita jelasin udah. Ya cuman begitu. Ya Nasara kan gak sholat. Lah Nasara kok suruh sholat itu gimana? Bagaimana sih cara berpikirnya itu? Musyrik Quraisy kafir kan gak sholat. Gimana orang Quraisy suruh sholat 5 waktu? Para sahabat sebelum Isra Mi'raj sholat 5 waktu gak? Gimana sih? Jadi ini gak tahu nih start belajarnya gimana nih awal mulanya nih kita nih.
Kok bisa nggak paham agama itu ruhnya apa, pokoknya apa? Dia yang paham cuman ngucapin syahadat selesai. Ngucapin syahadat selesai, kata dia. Wa in fa'ala ma fa'al, walaupun dia berbuat apapun. Ini kan masalah, Bang. Ini murjiah ini. Aman murjiah itu begini. Kalau udah ngucapin, udah nggak bakalan bisa keluar dari Islam sampai kapanpun. Mau berbuat apapun, nggak keluar dari Islam. Akhirnya orang jadi bebas berbuat sesukanya, semaunya. Kenapa? Break lagi? Enggak. Oh, kirain break lagi. Jadi yang paling besar yang Allah perintahkan adalah at-tauhid, dan yang paling besar Allah larang adalah apa? Syirik. Bahkan pertama kali yang Allah perintahkan kepada Nabi SAW agar diingatkan kepada umat adalah meninggalkan apa? Kesyirikan. Makanya ketika diangkat jadi nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu untuk dirinya sendiri sebagai nabi. Tapi ketika rasul diangkat jadi rasul untuk dakwah, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Berhala tinggalkanlah. Beribadat kepada selain Allah tinggalkanlah. Yang pertama kali didakwakan oleh Nabi SAW meninggalkan kesyirikan. Maka dalilnya adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Di dalam surat An-Nisa. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Bukan hanya berhenti sampai situ. Bukan hanya beribadahlah kalian kepada Allah, berhenti, tidak. Lanjut. Wa la tusyriku bihi syai'an. Jangan menyekutukan Allah dengan satu apapun. Jadi beribadah kepada Allah tidak akan benar-benar terwujud kecuali harus disertai meninggalkan kesyirikan. Nah, baru ini kita masuk kepada al-usul as-salasah allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Silakan. فإذا قيل الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Ya, apabila ditanya kepadamu apa 3 pokok yang harus diketahui oleh setiap manusia. Yang pertama, mengenal Allah. Yang kedua, mengenal agamanya, yaitu Islam. Yang ketiga, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka belajar tentang Allah Rabbul Alamin pertama, at-tauhid. Ya, yang kedua belajar tentang agama Islam. Apa itu Islam? Apa rukun Islam? Lalu kemudian mempelajari tentang perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuat kita jadi mau mengikuti tuntunan dan sunnah-sunnahnya. Ini 3 pokok ini. Ini nanti yang ditanya di kubur ini. Ini yang ditanya di kubur tentang hal ini. Siapa orang yang mengetahui dan mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya, niscaya dia bisa menjawab pertanyaan di dalam kubur. Fa'idha qila lak. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس للمعبود سواه ودليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. Apabila ditanyakan kepadamu siapa Rabbmu, jadi kalau kita ditanya siapa Rabb, maka jawabannya adalah Rabbku adalah Allah. Alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi. Jadi kata-kata rabba, yurabbi, ini bisa berarti yang memelihara, termasuk juga yang mencipta, ya. Jadi Allah yang menciptakan aku, memeliharaku, menciptakan seluruh alam, dan memeliharanya juga dengan nikmatnya Allah. Jadi di sini jelas menjelaskan bahwa Allah Rabbul Alamin yang mencipta dan juga yang memelihara. Karena Allah yang mencipta dan memelihara kita dan seluruh alam, maka berarti hanya Allah juga lah yang diibadahi. Wa huwa ma'budi, maka dialah yang diibadahi. Laisa li ma'budun siwa,
tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah saja. Jadi yang berhak diibadahi adalah yang mencipta. Kalau dia nggak mencipta, jelas dia tidak berhak diibadahi. Dan itu mudah difahami. Makanya ketika dimasukkan ke dalamnya, dalam ibadah kepada Allah itu selain Allah, syirik. Walaupun orang menamainya dengan istilah wasilah dan apapun lah istilahnya, itu syirik karena dia masukkan. Dia minta kepada Allah, bersamaan dengan itu dia sebut nama selain Allah Rabbul Alamin. Tak boleh, karena yang itu bukan pencipta. Dan itu juga mereka orang saleh sekalipun tidak bisa mempengaruhi Allah dalam hal mengijabah doa. Tidak bisa. Mutlak itu hak Allah Rabbul Alamin. Bahkan ini Asy-Syaikh sampai membawakan dalilnya yang ringkas-ringkas yang kita mudah hafal. Dalilnya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Jadi Al-Alamin, seluruh alam. Dia itu isim jamak ya, bukan jamak. Jadi dia itu isim jamak. Al-Alamin. Karena nggak ada Al-Alamunnya, nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Walaupun sebenarnya secara i'rab dia bisa dibaca Al-Alamun kalau misalnya tidak menjadi mudhaf ilaih. Tetapi tadi ya, dia bacanya alamin. Sebenarnya kata alam aja udah mencakup semuanya. Maka ini disebut dengan mulhaq bil jam'i mudzakkar salim, disamakan dengan jamak mudzakkar salim walaupun dia bukan jamak mudzakkar salim. Wa kullu ma siwallahi alam. Nah. Kullu ma siwallahi alam wa ana wahid min dzalikal alam. Ya, selain Allah disebut alam. Maka berarti arasy alam, kursi alam, surga alam, neraka alam. Ya. Ini disebut dengan alam. Karena dia tanda. Alam itu tanda. Kenapa dia disebut alam dan maknanya adalah tanda? Karena itu tanda bahwa Allah lah pencipta sedangkan mereka makhluk. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan saya termasuk salah satu dari alam. Berarti manusia alam, hewan juga alam, semuanya alam. Ini alam dalam bahasa Arab ya, bukan alam dalam bahasa apa? Nah, itu perlu kita ingatkan. Kalau enggak nanti orang bingung. Ya, jadi semua yang selain Allah disebut alam. Fa idza qila lak فإذا قيل بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما ودليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل والنهار يبلغه حديثه الشمس والقمر والنجوم مسخرة بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Apabila ditanya kepadamu dengan apa engkau mengetahui Rabb, maka jawablah dengan ayat-ayat dan makhluk-makhluknya. Yang dimaksud ayat sini adalah tanda-tanda yang menunjukkan akan Allah Rabbul Alamin. Termasuk ayat-ayat Allah adalah pergantian siang malam. Termasuk juga pergantian matahari dan rembulan. Jadi matahari bergantian dengan rembulan ketika waktu siang matahari yang terbit, waktu malam datang rembulan yang muncul. Ini termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Termasuk makhluknya Allah adalah langit, bumi yang 7, bumi yang 7 lapis, langit yang 7 lapis, dan segala apa yang ada di antara keduanya. Dan itu tentu butuh ilmu kita untuk mendetailkan hal itu. Sehingga hadir di dalam diri kita kebesaran Allah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Fussilat ayat ke-37, wa min ayatihi al-lailu wan nahar. Termasuk tanda kebesaran Allah adalah malam dan siang. Maksudnya pergantian. Wasyamsu wal qamar, matahari dan rembulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar.
Jangan kalian sujud kepada matahari, kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Sujudlah kepada Allah yang menciptakannya. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau kalian hanya beribadah kepada Allah saja. Pergantian matahari dan rembulan, pergeseran benda-benda langit itu tidak mendatangkan dampak apa-apa bagi kehidupan di bumi. Tidak seperti anggapan para penyembah bintang-bintang. Jadi penyembah bintang-bintang itu menganggap pergeseran-pergeseran itu mendatangkan dampak di bumi. Makanya ada zodiak, ya, ada apa lagi itu, feng shui, dan selainnya. Itu karena menganggap pergeseran-pergeseran, perubahan benda-benda langit itu mendatangkan dampak pada kehidupan yang ada di bumi. Itu seperti kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Babylon, mereka nyembah bintang-bintang, benda-benda langit. Begitu juga Yunani juga sama. Cuman diwujudkan dalam wujud yang mereka bayangkan. Nah, termasuk planet-planet itu dinamakan dengan nama-nama berhala-berhala yang kemudian nanti dijadikan patungnya. Ada Neptunus, Merkurius, ya. Kalau tetanus penyakit, ya. Dan seterusnya itu Andromeda, ya, dan lain-lainnya. Itu semuanya itu pergeseran-pergeseran itu, makanya ada zodiak. Jadi misalnya pergeseran bintang posisi ini di bulan ini, maka orang yang lahir di bulan itu begini, gitu ya. Anda tidak pantas kerja di air misalnya. Iya. Jadi ramalan itu, ramalan bintang ya. Makanya nanti ada dua, ada namanya astronomi, ada namanya astrologi. Kalau hanya mempelajari pergeseran-pergeseran itu saja yang kemudian mendatangkan, biasanya kalau di sini ada musim ini, enggak apa-apa itu. Tapi kalau misalnya bintang ini posisinya begini, nanti nasib orang yang lahir di tanggal itu jadi begini, nah itu yang tak boleh. Itu yang enggak diperkenankan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam." Sungguhnya Rabb kalian Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kalau di terjemahan biasanya 6 masa. Enggak tahu yang di situ dia pakai terjemahannya apa. Masa ya kan? Iya. Padahal ayyam itu terjemahannya hari. Hari, terserah mau harinya pakai ukuran apa, pokoknya hari. Sekarang kalau kita ditanya misalnya, hari menurut perhitungan akhirat sama nggak dengan hari menurut perhitungan kita sekarang? Tapi disebut sama-sama? Udah selesai, khalas. Kenapa mesti harus dicemahkan? Karena kalau masa itu adalah ghairu muhaddad, tidak terbatas. Masa itu nggak ada batas. Kalau hari udah jelas hari, udah selesai hari. Kita nggak usah pusing-pusing. Ini ditandainya dengan apa? Kan pada saat itu langit bumi baru diciptain, mataharinya belum, ini begini belum. Ya udah nggak ada urusan hari. Itu nanti di akhirat juga. Hari juga kita tidak tahu berapa panjangnya. Seharinya 50.000 tahun. Tapi tetap disebut hari. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah istiwa di atas arsy, yughsil lailan nahar. Allah tutup malam dengan siang, sebaliknya juga malam dengan siang. Yatlubuhu hasitha, siang dengan malam. Yatlubuhu hasitha, mereka dengan cepat. Jadi pergantian siang malam itu jedanya nggak terlampau lama. Maksudnya yatlubuhu hasitha itu tidak ada jeda yang apa? Yang lama. Ada jeda tapi nggak begitu lama. Wasyamsa wal qamar wan nujumu musakhkharatin bi amri. Matahari, bulan semuanya ditundukkan, bintang ditundukkan dengan perintah Allah. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallah rabbul alamin. Ingat, semuanya milik Allah. Mencipta, memerintahkan, mengendalikan, maha tinggi Allah rabbul alamin, rabb seluruh alam. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.